Selamat datang di dunia yang menarik dan penuh keajaiban dari kura-kura air. Kura-kura air adalah makhluk yang unik dan menarik, dengan sejarah evolusi yang panjang dan peran penting dalam ekosistem perairan di seluruh dunia. Dalam kata pengantar ini, kita akan menjelajahi dunia kura-kura air dari berbagai aspek, termasuk sejarah dan evolusinya, morfologi dan anatomi, perilaku, dan pentingnya konservasi untuk melindungi keberlanjutan populasi mereka. Sebagai kelompok reptil, kura-kura air telah mengalami banyak perubahan selama puluhan juta tahun evolusinya. Mereka adalah anggota keluarga Testudinidae, yang mencakup berbagai spesies yang menyebar di berbagai habitat air seperti sungai, danau, rawa, dan lautan di berbagai benua. Meskipun keberagaman spesiesnya sangat luas, kura-kura air memiliki beberapa karakteristik khas yang membedakannya dari kelompok reptil lainnya, termasuk cangkang keras yang melindungi tubuh mereka dan sistem pernapasan yang unik. Bagian pertama dari kata pengantar ini akan membahas sejarah dan evolusi kura-kura air. Kami akan menjelajahi sejarah evolusi mereka dari masa purba hingga zaman modern, melihat bagaimana mereka telah beradaptasi dengan lingkungan dan berperan dalam ekosistem perairan. Kemudian, kita akan memahami lebih dalam tentang morfologi dan anatomi kura-kura air, termasuk struktur cangkang dan organ tubuh lainnya, serta bagaimana adaptasi fisik mereka memungkinkan mereka untuk hidup di air dan daratan. Selanjutnya, kita akan mengeksplorasi perilaku kura-kura air, termasuk pola makan, reproduksi, dan strategi bertahan hidup. Kura-kura air adalah hewan yang menarik untuk dipelajari karena perilaku mereka yang berbeda-beda, mulai dari predator yang tangguh hingga herbivora yang tenang. Kita akan melihat bagaimana kura-kura air berburu mangsa, mencari makanan, dan berinteraksi dengan lingkungan dan spesies lain di sekitarnya. Tidak dapat diabaikan bahwa kura-kura air menghadapi berbagai ancaman terhadap kelangsungan hidup mereka. Ancaman-ancaman ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan habitat, perdagangan ilegal, polusi, dan perburuan berlebihan. Oleh karena itu, bagian selanjutnya dari kata pengantar ini akan menyoroti pentingnya konservasi dalam melindungi kura-kura air dan memastikan keberlanjutan populasi mereka. Kita akan membahas berbagai upaya konservasi yang telah dilakukan untuk melindungi habitat kura-kura air, memantau populasi mereka, dan mengurangi tekanan dari aktivitas manusia yang merugikan. Selamat menikmati perjalanan mengenal lebih dekat dunia kura-kura air. Semoga kata pengantar ini menjadi pembuka untuk pembelajaran lebih lanjut tentang kehidupan menakjubkan makhluk ini dan peran penting mereka dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan di seluruh dunia. Morfologi dan anatomi kura-kura air. Kura-kura air adalah reptil yang tergolong dalam keluarga Testudinidae. Mereka dikenal karena memiliki cangkang keras yang melindungi tubuh mereka dan berfungsi sebagai perlindungan alami dari predator. Cangkang ini terdiri dari dua bagian, yaitu karapas yang melindungi punggung dan plastron yang melindungi perut. Cangkang ini terbentuk dari kerangka tulang yang disebut tulang kerangka yang terdapat di bawah kulit. Kura-kura air biasanya memiliki tubuh yang pendek, leher yang panjang, dan ekstremitas berbentuk seperti dayung yang berfungsi untuk berenang di air. Mereka juga memiliki paruh yang kuat yang digunakan untuk mengunyah makanan. Mata kura-kura air biasanya besar dan memungkinkan mereka untuk melihat dengan jelas di dalam air. Kura-kura air memiliki sistem pernapasan yang unik. Mereka bernapas dengan cara menghirup udara melalui dua kantong udara besar yang terletak di dalam cangkang mereka. Kantong udara ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara, yang memungkinkan kura-kura untuk tetap berada di permukaan air tanpa harus sering muncul ke permukaan untuk bernapas. Sistem pencernaan kura-kura air terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Mereka adalah hewan omnivora, yang berarti mereka memakan berbagai jenis makanan, termasuk tumbuhan, serangga, ikan, dan hewan kecil lainnya. Selain itu, kura-kura air juga memiliki sistem ekskresi untuk mengeluarkan limbah dari tubuh. Mereka memiliki ginjal dan ureter yang berfungsi untuk menghilangkan zat-zat sisa dari darah dan mengeluarkannya sebagai urin. Sistem saraf kura-kura air terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan sistem saraf perifer yang menghubungkan organ-organ dan anggota tubuh. Sistem saraf ini mengatur berbagai fungsi tubuh, termasuk gerakan, pencernaan, dan persepsi sensorik. Kura-kura air juga memiliki sistem reproduksi yang berbeda antara jantan dan betina.
jantan biasanya memiliki kloaka yang lebih panjang dan lebih menonjol daripada betina. Selain itu, jantan juga memiliki kuku cakar yang lebih panjang dan lebih tajam daripada betina. Sistem reproduksi kura-kura air melibatkan proses perkawinan dan bertelur. Proses perkawinan biasanya dimulai dengan serangkaian ritual peragaan dan bunyi yang digunakan oleh jantan untuk menarik perhatian betina. Setelah perkawinan, betina akan mencari lokasi yang cocok untuk bertelur, biasanya di pantai atau di tempat yang terlindung. Telur-telur kura-kura air memiliki cangkang yang keras dan tahan lama. Telur-telur ini ditinggalkan oleh betina di lokasi peneluran dan akan menetas setelah beberapa waktu. Anak kura-kura yang baru menetas ini biasanya mandiri dan harus mencari makanan dan tempat berlindung sendiri. Morfologi dan anatomi kura-kura air telah mengalami adaptasi dan evolusi selama ribuan tahun untuk memungkinkan mereka hidup di habitat air dan daratan. Kehadiran mereka di ekosistem air memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan keanekaragaman hayati di dalam dan di sekitar perairan. Penting untuk terus mempelajari lebih lanjut tentang morfologi dan anatomi kura-kura air untuk memahami secara menyeluruh tentang hewan ini dan menjaga kelestariannya. Pelestarian kura-kura air dan habitatnya merupakan tanggung jawab bersama kita untuk memastikan keberlanjutan ekosistem yang beragam dan indah ini bagi generasi mendatang. Siklus hidup kura-kura air. Siklus hidup kura-kura air dimulai dari masa telur hingga kematangan seksual. Siklus ini melibatkan beberapa tahapan penting yang mempengaruhi perkembangan dan kelangsungan hidup mereka. Tahapan siklus hidup kura-kura air meliputi peneluran telur. Siklus hidup kura-kura air dimulai ketika betina bertelur. Proses ini biasanya terjadi di pantai atau area yang lembab di sekitar perairan. Betina akan menggunakan kaki belakangnya untuk menggali lubang dalam tanah, di mana dia akan meletakkan telur-telur kura-kura air. Telur-telur ini memiliki cangkang yang keras dan berfungsi sebagai perlindungan alami bagi embrio yang berkembang di dalamnya. Inkubasi telur. Setelah bertelur, betina akan meninggalkan telur-telur dan membiarkan mereka menetas secara alami. Proses ini disebut inkubasi telur. Lama inkubasi tergantung pada suhu lingkungan di sekitar sarang. Pada suhu yang lebih tinggi, telur-telur dapat menetas lebih cepat, sedangkan pada suhu yang lebih rendah, proses inkubasi akan memakan waktu lebih lama. Selama masa inkubasi, embrio berkembang di dalam telur dan akhirnya menetas menjadi anak kura-kura yang siap untuk keluar dari sarang. Masa anakan. Setelah menetas, kura-kura air berada dalam tahap anakan. Masa anakan adalah periode paling rentan dalam siklus hidup kura-kura. Anak kura-kura cenderung mencari tempat berlindung, makanan, dan menghindari pemangsa. Ukuran mereka masih kecil dan mudah menjadi mangsa bagi banyak predator. Selama masa ini, anak kura-kura akan belajar beradaptasi dengan lingkungan dan mengembangkan keterampilan bertahan hidup yang diperlukan untuk masa depannya. Masa pertumbuhan. Setelah masa anakan, kura-kura akan masuk ke dalam tahap pertumbuhan. Masa pertumbuhan ini memakan waktu yang cukup lama dan melibatkan peningkatan ukuran tubuh dan berat badan. Kura-kura akan terus tumbuh hingga mencapai ukuran dewasa. Pertumbuhan kura-kura sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ketersediaan makanan, dan kondisi kesehatan secara keseluruhan. Kematangan seksual. Setelah mencapai ukuran dewasa, kura-kura air siap untuk mencapai kematangan seksual. Kematangan seksual ditandai dengan perkembangan fisik dan reproduksi yang matang. Pada saat ini, kura-kura air siap untuk berkembang biak dan melanjutkan siklus hidup dengan bertelur. Waktu yang diperlukan untuk mencapai kematangan seksual bervariasi antara spesies kura-kura dan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti nutrisi dan suhu. Reproduksi kura-kura air. Reproduksi kura-kura air adalah aspek penting dari siklus hidup mereka. Reproduksi ini melibatkan perkawinan, bertelur, dan perkembangan embrio. Berikut adalah tahapan reproduksi kura-kura air. Perkawinan. Proses reproduksi dimulai dengan perkawinan antara jantan dan betina. Perkawinan kura-kura air biasanya dimulai dengan serangkaian ritual peragaan dan komunikasi antara kedua individu. Ritual ini termasuk gerakan khusus, suara, dan tampilan fisik yang digunakan untuk menarik perhatian pasangan potensial. Jantan akan berusaha menunjukkan kekuatan dan kesehatannya kepada betina melalui serangkaian tindakan ritual ini. Bertelur. Setelah perkawinan, betina akan mencari lokasi yang cocok untuk bertelur. Betina biasanya mencari area yang terlindung dan aman dari predator.
Setelah menemukan lokasi yang sesuai, betina akan menggali lubang dalam tanah menggunakan kakinya dan meletakkan telur-telur kura-kura air di dalamnya. Jumlah telur yang diletakkan oleh betina dapat bervariasi, tetapi biasanya berkisar antara beberapa hingga puluhan telur, tergantung pada spesies kura-kura dan kondisi lingkungan. Inkubasi dan perkembangan embrio. Setelah bertelur, betina akan meninggalkan telur-telur dan membiarkan mereka menetas secara alami. Proses ini disebut inkubasi. Telur-telur ini akan berkembang di dalam tanah selama periode inkubasi yang tepat. Selama masa ini, embrio dalam telur akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan, dan akhirnya menetas menjadi anak kura-kura yang siap untuk keluar dari sarang. Perilaku makan kura-kura air merupakan aspek penting dalam siklus hidup dan kesehatan mereka. Sebagai hewan omnivora, kura-kura air memakan berbagai jenis makanan, termasuk tumbuhan, serangga, ikan, dan hewan kecil lainnya. Pola makan kura-kura air sangat bervariasi tergantung pada spesiesnya, habitatnya, dan ketersediaan makanan di lingkungan sekitarnya. Pola makan kura-kura air. Kura-kura air memiliki perilaku makan yang berbeda-beda di alam liar dan di lingkungan penangkaran. Di alam liar, kura-kura air adalah predator yang efisien, sementara di lingkungan penangkaran, pola makan mereka dapat dipengaruhi oleh jenis makanan yang disediakan oleh manusia. Pola makan predator. Banyak spesies kura-kura air adalah predator yang berperan sebagai pemangsa di ekosistem air. Mereka memakan berbagai jenis hewan, termasuk ikan, serangga air, amfibi, dan moluska. Di alam liar, kura-kura air sering memanfaatkan kecepatan dan kelincahan mereka untuk berburu mangsanya. Ketika berada di dalam air, kura-kura air menggunakan gerakan kaki dan ekor untuk berenang dengan cepat dan mengejar mangsanya. Kemampuan mereka untuk menarik kaki dan kepala mereka ke dalam cangkang saat bersembunyi memungkinkan mereka untuk mengintai mangsa tanpa terdeteksi. Pola makan omnivora. Beberapa spesies kura-kura air memiliki pola makan omnivora, yang berarti mereka memakan berbagai jenis makanan, termasuk tumbuhan dan hewan. Makanan tumbuhan yang sering dimakan oleh kura-kura air termasuk daun, batang, akar, dan alga. Mereka juga akan memakan berbagai jenis serangga, cacing, dan moluska yang mereka temukan di dalam air atau di daratan. Pola makan herbivora. Sebagian spesies kura-kura air memiliki pola makan herbivora, yang berarti mereka secara khusus memakan makanan tumbuhan. Makanan tumbuhan biasanya merupakan komponen utama dari diet mereka. Mereka dapat memakan daun, rumput, alga, dan tanaman air lainnya yang tumbuh di sekitar habitat air. Makanan tumbuhan mengandung nutrisi penting seperti serat, vitamin, dan mineral yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kesehatan kura-kura air. Strategi makan kura-kura air. Kura-kura air memiliki beberapa strategi untuk mencari dan mendapatkan makanan sesuai dengan jenis makanan yang mereka konsumsi. Beberapa strategi makan kura-kura air meliputi: Perenang efisien. Kura-kura air yang merupakan predator akan menggunakan gerakan kaki dan ekor mereka untuk berenang dengan cepat dan mengejar mangsa mereka. Gerakan ini memungkinkan mereka untuk berburu dengan efisien dan berhasil menangkap mangsa mereka. Perenang bersama. Beberapa spesies kura-kura air menerapkan strategi makan berkelompok. Mereka akan berenang bersama dalam kelompok untuk mencari makanan. Dalam kelompok ini, kura-kura air dapat bekerja sama untuk menemukan sumber makanan yang lebih banyak dan berbagi strategi berburu. Pencari makanan. Kura-kura air yang memiliki pola makan omnivora atau herbivora akan menggunakan panca indera mereka untuk mencari dan mendapatkan makanan. Mereka dapat menggunakan indera penciuman untuk mencari makanan tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan air, atau menggunakan indera penglihatan untuk mencari dan mengidentifikasi mangsa yang cocok untuk dikonsumsi. Menjelajah lingkungan. Beberapa spesies kura-kura air, terutama yang herbivora, akan menjelajahi sekitar habitat air mereka untuk mencari makanan. Mereka akan bergerak di daratan dan mencari tumbuhan yang cocok untuk dikonsumsi. Kura-kura air memiliki berbagai adaptasi yang memungkinkan mereka untuk hidup dengan sukses di habitat air. Adaptasi ini telah berkembang selama jutaan tahun untuk membantu kura-kura air bertahan dan beradaptasi dengan beragam kondisi lingkungan di perairan. Berikut adalah beberapa adaptasi hidup kura-kura air di habitat air. Cangkang keras. Salah satu adaptasi paling mencolok dari kura-kura air adalah cangkang keras yang melindungi tubuh mereka.
Cangkang ini terdiri dari dua bagian, yaitu karapas yang melindungi punggung dan plastron yang melindungi perut. Cangkang ini berfungsi sebagai perlindungan alami dari predator dan memberikan struktur yang kuat bagi tubuh kura-kura. Perenang efisien. Kura-kura air memiliki kaki berbentuk dayung yang memungkinkan mereka berenang dengan cepat dan efisien di dalam air. Gerakan kaki ini membantu mereka berburu mangsa, menghindari predator, dan menjelajahi berbagai area perairan dengan lancar. Selaput kaki. Kaki kura-kura air dilengkapi dengan selaput yang menghubungkan jari-jari kaki. Selaput ini memungkinkan kura-kura untuk berenang dengan lebih efisien karena membantu mereka menghasilkan dorongan yang lebih besar saat menggerakkan kaki mereka melalui air. Sistem pernapasan khusus. Kura-kura air memiliki sistem pernapasan yang unik yang memungkinkan mereka untuk tetap berada di bawah air untuk waktu yang lama. Mereka bernapas dengan menghirup udara melalui dua kantong udara besar yang terletak di dalam cangkang mereka. Kantong udara ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara, yang memungkinkan kura-kura untuk tetap berada di permukaan air tanpa harus sering muncul ke permukaan untuk bernapas. Kemampuan mengapung. Beberapa spesies kura-kura air memiliki kantung pernapasan atau saluran yang menghubungkan saluran pencernaan mereka dengan kantong udara. Adaptasi ini memungkinkan mereka mengatur kepadatan tubuh mereka sehingga dapat mengapung dengan mudah di permukaan air tanpa terlalu banyak berenang. Kemampuan menyelam. Meskipun kura-kura air adalah makhluk yang hidup di air, banyak spesies kura-kura air memiliki kemampuan untuk menyelam ke dasar perairan. Mereka menggunakan kaki mereka untuk berenang ke dasar dan mencari makanan atau mencari tempat berlindung. Kebiasaan berjemur. Beberapa spesies kura-kura air, terutama yang hidup di daerah beriklim hangat, memiliki kebiasaan untuk berjemur di bawah sinar matahari. Proses berjemur ini membantu mengatur suhu tubuh mereka dan juga membantu dalam sintesis vitamin D. Kemampuan menyimpan air dan makanan. Beberapa spesies kura-kura air memiliki kemampuan untuk menyimpan air dan makanan dalam kantung dalam tubuh mereka. Adaptasi ini memungkinkan mereka bertahan dalam kondisi kekeringan atau ketika sumber makanan tidak tersedia. Kemampuan menyesuaikan metabolisme. Kura-kura air memiliki kemampuan untuk menyesuaikan metabolisme mereka sesuai dengan suhu lingkungan. Ketika suhu lingkungan menjadi lebih dingin, mereka dapat menurunkan laju metabolisme untuk menghemat energi. Adaptasi hidup kura-kura air ini merupakan contoh bagaimana evolusi telah membentuk karakteristik dan perilaku mereka agar dapat bertahan di habitat air dan menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Kura-kura air telah menyesuaikan diri dengan baik di berbagai ekosistem perairan dan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem tersebut. Dalam perjalanan kita mengeksplorasi dunia kura-kura air, kita telah menyaksikan keunikan dan keajaiban makhluk ini yang menarik hati. Dari keberagaman spesiesnya hingga adaptasi uniknya dalam habitat air, kura-kura air telah membuktikan diri sebagai bagian integral dari ekosistem perairan di seluruh dunia. Namun, keberadaan mereka tidak terlepas dari berbagai tantangan dan ancaman yang mengancam kelangsungan hidup mereka. Sebagai makhluk yang hidup di dua dunia, air dan daratan, kura-kura air memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Sebagai predator, mereka membantu mengendalikan populasi hewan lain seperti serangga dan ikan kecil. Sebagai herbivora, mereka mempengaruhi pertumbuhan dan distribusi tumbuhan di habitat air. Kehadiran kura-kura air juga memengaruhi interaksi antara spesies lain, seperti hewan pemangsa dan mangsa. Sayangnya, kura-kura air menghadapi ancaman serius terhadap kelangsungan hidup mereka. Ancaman-ancaman ini disebabkan oleh perubahan habitat akibat pembangunan, perdagangan ilegal yang merugikan, polusi yang mencemari perairan, dan perburuan berlebihan. Kondisi tersebut mengakibatkan penurunan jumlah populasi dan mengancam spesies kura-kura air yang terancam punah. Untuk melindungi kura-kura air dan memastikan keberlanjutan populasi mereka, upaya konservasi menjadi sangat penting. Berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi konservasi, dan masyarakat, harus bergandengan tangan dalam melindungi habitat kura-kura air, memantau populasi mereka, dan mengurangi tekanan dari aktivitas manusia yang merugikan. Melalui upaya kolektif, kita dapat memastikan bahwa keajaiban kura-kura air akan terus ada dan diwariskan kepada generasi mendatang. Selain itu, kesadaran akan pentingnya konservasi dan pelestarian keanekaragaman hayati juga merupakan hal yang penting.
Pendidikan dan kampanye tentang kura-kura air dan peran penting mereka dalam ekosistem perairan harus ditingkatkan. Hal ini akan membantu masyarakat lebih memahami dan menghargai keberadaan kura-kura air serta berperan aktif dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui pemahaman dan perhatian kita terhadap kura-kura air, kita juga membuka diri untuk lebih memahami dan menghargai kehidupan di alam ini. Keberadaan kura-kura air mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga harmoni dengan alam dan menyadari betapa pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam kata penutup ini, mari kita bersatu dan berkomitmen untuk melindungi kura-kura air dan ekosistem perairan. Kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga keanekaragaman hayati dan keindahan alam ini bagi generasi mendatang. Dengan kerjasama dan kesadaran yang kuat, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi kura-kura air dan semua makhluk di planet ini. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan mengenal lebih dekat dunia menakjubkan kura-kura air. Semoga melalui penelitian, upaya konservasi, dan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan, kita dapat memastikan bahwa kura-kura air akan terus hadir sebagai bagian indah dari kehidupan kita di bumi ini.